Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tuh podcast pertama aku. Diharap maklum ya, kalau misalnya suaranya kurang enak buat didengar atau kata-katanya terbata-bata gitu loh. Terus kalau ini rada ribut suaranya, itu tuh suara hujan. Anggap saja itu soundtracknya lah ya. Jadi langsung aja ke pembahasan deh. Kalau intronya kepanjangan nanti ini podcastnya bakal panjang banget. Jadi aku mau bahas tentang ekonomi, lebih utamanya ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sebenarnya apa sih pandangan teman-teman atau apa yang kalian pikirkan ketika dengar kata ekonomi syariah? Kalau yang aku lihat, yang aku amati gitu, kalau orang yang dengar kata ekonomi syariah itu pasti tertujunya ke bank syariah atau perbankan yang menganut sistem syariah gitu. Padahal sekarang ekonomi syariah itu nggak cuma melulu tentang perbankan. Sekarang itu ada investasi syariah juga loh. Investasi syariah nggak cuma diperuntukkan buat mereka yang berkeluarga mapan, tapi buat teman-teman generasi muda atau yang biasa disebut generasi milenial dan generasi Z juga bisa mulai berinvestasi. Terus gini loh, kalau investasi syariah itu bisa lah buat modal kalian di masa depan atau buat bekal kalian di masa depan. Pokoknya ini tuh harta paling bisa kalian gunakan di masa depan gitulah. Investasi syariah itu juga nggak cuma sejenis gitu loh. Aku kasih tahu ya, investasi syariah itu ada deposito syariah, suku retail, reksadana syariah, saham syariah, sama emas. Cuman kalau misal aku bahas satu-satu, ini tuh bakal panjang banget dan ini pasti akan bikin bosen buat kalian yang dengerin, buat teman-teman semuanya pasti ngerasa kayak didongengin kayak gitu loh. Syukur-syukur jangan ditinggal tidur ya, jangan di skip juga dong. Terus kayak gini, aku kasih intinya aja, enggak intinya, maksudnya yang paling penting gitu, yang paling favorit investasi syariah itu yang mana gitu loh. Di sini tuh ada reksadana, salah satu jenis investasi syariah yang difavoritkan oleh para investor pemula. Ya gimana nggak jadi favorit? Orang dananya tinggal diserahkan untuk dikelola oleh mereka yang lebih ahli. Lalu diinvestasikan ke produk-produk investasi yang dikelola secara syariah. Misalnya, mau beli reksadana saham syariah, ya saham-saham yang dipilih adalah saham perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Apalagi zaman sekarang, teknologi itu udah canggih, apa-apa udah mudah. Tinggal ambil smartphone, mainin jempol, terus selesai. Maksudnya mainin jempolnya itu bukan baca chat kayak gitu ya, bukan scroll TikTok atau buka IG, bukan. Yang jelas kalian harus masuk ke platform atau lapak gitu yang menyediakan reksadana ataupun saham gitu. Ntar kalian itu tinggal milih manajer investasinya aja. Ya mungkin agak tricky di awal ya, tapi so far sih asal milih yang bereputasi baik, insya Allah bakal baik juga. Karena kalau yang namanya resiko, investasi apapun itu ada resikonya guys. Termasuk jenis investasi syariah, ya kayak reksadana. Syariah ini pasti ada resikonya. Untuk bisa memulai berinvestasi di jenis investasi syariah yang satu ini, kita nggak perlu modal terlalu banyak. Nggak kayak deposito ataupun suku retail. Kita perlu nominal jutaan buat memulainya. Sedangkan kalau di reksadana syariah itu kita bisa mulai dari 100.000 rupiah saja. Ya kayak reksadana lainnya, cuman nanti dialokasikannya akan disalurkan ke produk syariah, bukan sembarang produk itu. Yang jelas kalau reksadana syariah itu beda banget sama tabungan atau menabung gitu. Perbedaannya paling gampang deh. Setiap orang itu punya kemampuan menyimpannya berbeda-beda. Tapi kalau cuma mengandalkan menabung, biasanya uang itu mudah terpakai. Apalagi kalau belanja itu tinggal gesek debit atau ambil uang tunai di ATM. Lah ini nih godaan yang sering banget kita alami yang bisa membuyarkan rencana kita itu untuk menabung. Beda lagi kalau uang kita itu diinvestasikan ke reksadana maupun saham syariah gitu.
Soalnya itu nggak mudah mencairkan dananya di dua platform tersebut loh. Seenggaknya itu kita butuh waktu berhari-hari biar uangnya itu masuk ke rekening kita, uang hasil investasinya itu masuk ke rekening kita. Jadi kayak mikirnya ribet banget kayak gitu loh. Jadi kayak males buat mencairkannya. Investasi emang sebaiknya itu untuk kepentingan jangka panjang gitu loh. Jadi ini tuh kayak pas banget buat kalian yang sedang menyiapkan modal masa depan kayak gitu. Jadi buat generasi muda terkhusus teman-teman nih ya, generasi milenial, generasi Z, kalian kalau punya dana lebih atau uang saku dari orang tua gitu, kumpulin lah sedikit-sedikit gitu. Kalau udah sampai di nominal yang bisa buat kalian mulai berinvestasi, silahkan mulailah. Kalian coba gitu. Apa ya, maksudnya ini tuh bagus buat modal kalian di masa depan kayak gitu. Tipsnya nih ya dari aku, kalau misalnya kalian mau mulai berinvestasi, belajar dulu gitu loh, pelajarin dulu. Sekarang itu dapat ilmu itu mudah di mana-mana. Tanya ke Google ada, tanya ke orang yang sudah berpengalaman ada, buka buku pun ada, kayak gitu loh. Nggak sulit maksudnya. Terus kalau kalian sudah tahu gitu kan, sudah dipelajari, jadi kan kalian nggak salah langkah kayak gitu. Kalian bisa menentukan langkah dengan baik dalam berinvestasi. Dan biasanya kalau lapak untuk berinvestasi itu yang sudah resmi terdaftar di Bank Indonesia maupun OJK. Jadi teman-teman semuanya, ayo pikirkan lagi untuk mulai berinvestasi. Udahlah, segini aja lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.